Pada tahun 1903 di sebuah desa di Inggris, terlihat seorang anak bernama Tolkien sedang bermain dengan teman-temannya. Saat pulang, Tolkien merasa bingung saat melihat seorang pendeta. Ibu kemudian menceritakan bahwa pendeta itu bernama Francis. Pendeta Francis datang menjemput mereka untuk pindah ke kota Birmingham. Di sana, kehidupan keluarga kita akan dijamin oleh pihak gereja, mulai dari tempat tinggal, makanan, hingga sekolah Tolkien dan adiknya. Sejak ayah meninggal, hidup keluarga Tolkien sangat susah. Untungnya, pendeta Francis yang dulu teman dekat Elma Rumaya mau membantu mereka. Meski dalam hati Tolkien masih ingin tinggal di sini, tapi dia tak punya pilihan lain. Setelah menetas bersama, keluarga Tolkien pun pindah. Pada malam itu, setelah tiba di kota Birmingham, ibu memberi semangat kepada kedua putranya. Ibu berkata bahwa dulu ia pernah membaca sebuah novel. Bagus sekali. Di novel itu tertulis, ada dua cara untuk keluar dari kemiskinan. Cara pertama, menikahlah dengan orang kaya. Cara kedua, temukanlah harta karun. Harta karun bukan hanya uang atau emas, melainkan teman yang dapat mengingatkan kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Dan yang mengajak kita untuk terus maju juga merupakan harta karun yang sangat berharga. Semoga suatu saat nanti anak-anakmu dapat menemukan teman seperti itu. Sebelum tidur, ibu mulai membacakan dongeng. A cloud of venom flew before him as he snorted and roared. But Sigurd waited till the dragon had crawled over the pit. I ruin and the ruin all who own it. Sigurd said, I would touch none of it. If even by loosing it I should never die. 1 tahun berlalu, suatu hari saat baru pulang dari sekolah. Tolkien melihat ibunya hanya duduk diam tanpa bergerak. Saat diperiksa, ternyata ibu telah meninggal dunia. Beberapa minggu setelah pemakaman, pendeta Francis membawa Tolkien dan adiknya ke rumah seorang wanita bangsawan bernama Nyonya Faulkner. Pendeta pergi ke sana untuk meminta Nyonya Faulkner mengadopsi kedua saudara tersebut. Tolkien dan adiknya adalah anak-anak yang cerdas. Selama ini pihak gereja hanya mampu mendaftarkan mereka di sekolah biasa. Padahal dengan kecerdasan yang di atas rata-rata, sebenarnya mereka pantas masuk ke sekolah unggulan. Setelah diskusi yang panjang lebar, Nyonya Faulkner setuju mengadopsi Tolkien dan adik laki-lakinya. Bulan demi bulan berlalu setelah mereka pindah ke rumah Nyonya Faulkner dan masuk ke sekolah bergengsi. Suatu siang di kelas, saat siswa-siswa bergantian membaca buku sastra, tiba-tiba seorang anak nakal bernama Robert mengambil buku Tolkien. Untung saja tadi malam Tolkien sudah belajar, sehingga meskipun tanpa buku, dia masih tahu kelanjutan kalimat tersebut. Tidak hanya di kelas, saat pelajaran olahraga, Robert terus membuli dan mengganggu Tolkien tanpa alasan. Mereka berdua pun dipanggil ke ruang kepala sekolah. Di depan ruangan, sebelum masuk, Robert menyuruh Tolkien diam saja. Aman, biarkan dia yang berbicara. Di dalam, kepala sekolah terus memarahi Robert karena kasihan. Tolkien mencoba membela, tapi kepala sekolah masih mengomel, sambil terus membanding-bandingkan. Seharusnya Robert lebih rajin belajar agar bisa pintar seperti Tolkien. Setelah keluar, Robert kesal. Dia terus menggerutu. Tolkien di sana mencoba menenangkan. Maksud kepala sekolah mungkin baik. Tetapi Robert bersikeras bahwa dia lebih tahu apa yang dipikirkan kepala sekolah. Soalnya pria tua itu adalah ayahnya. Tolkien pun terkejut. Keesokan paginya, saat sedang merapikan kamar, Tolkien mendengar suara piano yang begitu indah. Ketika diperiksa, ternyata ada seorang gadis cantik sedang bermain piano. Namanya Edith. Edith adalah anak asuh baru Nyonya Faulkner. Melihat kecantikan Edith, Tolkien terpesona. Siangnya di perpustakaan sekolah, Robert mengajak Tolkien nongkrong, minum teh di luar karena tidak punya uang. Tolkien menolak. Tetapi Robert memaksa. Di kafe, Robert juga mengajak dua temannya yang bernama Gufrey dan Christopher. Mereka berempat lalu bercerita tentang kehidupan masing-masing. Robert ingin menjadi pelukis tetapi ditentang oleh ayahnya. Gufrey ingin menjadi penulis puisi tetapi orang tuanya menginginkan dia bekerja di kantor. Christopher ingin menjadi musisi tetapi orang tuanya menyuruhnya melanjutkan bisnis keluarga. Karena terbawa suasana, Tolkien juga ikut bercerita.
Sejak kecil, ibunya selalu membacakan dongeng kepadanya. Tolkien sangat suka berimajinasi dan bermimpi menciptakan dongeng. Bukan sekadar dongeng biasa, melainkan dongeng dengan kisah yang begitu mengagumkan hingga menjadi mahakarya. Di malam hari setelah makan, Tolkien memberanikan diri mengajak Edith berbicara sambil menikmati selai stroberi. Saat itu Edith bercerita bahwa ia berharap bisa bebas keluar rumah untuk melihat keindahan dunia. Keesokan harinya Tolkien kembali berkumpul di kafe bersama 3 teman barunya. Saat dia sedang asyik membaca buku, Robert bertanya lagi mengenai judul buku yang sedang dibacanya. Tolkien menjelaskan bukunya tentang dewi raksasa wanita bernama Hel. Hel sangat menyukai perang dan pemberontakan. Jika ada kesatria penakut, maka Hel akan melemparkan kesatria-kesatria penakut tersebut ke dasar neraka yang disebut neraka Hellhammer. Mendengar kisah tadi dengan penuh semangat, Robert berkata, "Bagaimana jika mereka mengikuti jejak neraka? Kita tidak boleh menjadi pengecut, nanti kita dilemparkan ke neraka Hellhammer. Jadi mulai sekarang kita harus berani memberontak dengan melakukan hal-hal yang kita sukai." Robert melukis, Christopher menulis lagu, Goofy membuat puisi, dan Tolkien menulis cerita dongeng. Orang lain tak perlu tahu, cukup tunjukkan di antara kita-kita saja. Sebagai pemberontakan pertama, Robert akan nekat melamar seorang pelayan di depan umum. Madam, my lady of the lake, the bearer of my dreams, would you do me the greatest honor, sharing an infinite future? Di luar, untuk merayakan hari perlawanan ini, mereka sepakat membuat klub. Setiap pulang sekolah, mereka harus berkumpul di kafe ini sambil menunjukkan karya baru mereka. Sebelum pulang, keempat bocah itu bersorak. We will. Hellhammer! Pada tahun 1911, terlihat bahwa Tolkien telah menyelesaikan pendidikan menengah atas. Pada siang hari itu, ia mengajak Edith makan di sebuah restoran. Di sana Tolkien bercerita bahwa ia berhasil menciptakan bahasa baru yang diciptakannya dari perpaduan bahasa Latin, Inggris, Jerman, dan Prancis. Edith pun terpesona. Sejak lama mereka berdua sangat dekat, sehingga tampak seperti sedang berpacaran. Pada suatu malam, untuk pertama kalinya Tolkien mengajak Edith bertemu dengan 3 sahabatnya di sebuah kafe. Robert, Goofy, dan Christopher tampak antusias mengajak Edith mengobrol. Awalnya Tolkien bersikap biasa saja, namun karena semakin dekat, lama-kelamaan ia mulai cemburu. Saat Tolkien mengajak pulang, Edith pun marah besar. Kenapa harus segera pulang padahal dia masih asyik mengobrol? Dia merasa bosan karena selalu berada di rumah. Edith pun ngambek lalu meninggalkan Tolkien sendirian. Keesokan harinya, semua anggota berkumpul di rumah Robert. Rencananya, mereka mau menginap karena orang tua Robert sedang pergi. Lalu di malam hari, saat sedang asyik bermain biliar, tiba-tiba terdengar suara ayah Robert pulang. Semua pun buru-buru menyembunyikan barang mereka. Saat ayah masuk, dengan tegas dia menyuruh teman-teman Robert pulang. Saat ayah pergi ke kamar mandi, Tolkien, Goofy, dan Christopher mulai menghasut agar mengizinkan mereka menginap. Jangan jadi pengecut. Sudah besar. Untuk menyemangati, mereka serentak berteriak, Hellhammer. Mendengar itu, Robert kemudian memberanikan diri berbicara kepada ayahnya. Setelah terus-menerus meyakinkan, akhirnya ayah mengizinkan. Robert sangat senang. Pertama kalinya dia diizinkan teman menginap. Pertama kalinya dia berhasil memperjuangkan keinginannya sendiri, meskipun hanya hal kecil. Keesokan harinya, sebagai permintaan maaf, Tolkien mengajak Edith menonton pertunjukan opera. Saat tiba di gedung pertunjukan, uang yang dibawa Tolkien ternyata tidak cukup. Akhirnya mereka berdua harus pergi. Di luar, Tolkien mengajak Edith menyusup masuk melalui gudang kostum. Sayangnya, pintu menuju ruang pertunjukan terkunci. Tolkien merasa lesu dan malu. Tak ada yang bisa dia lakukan selain meminta maaf. Beberapa hari kemudian, Tolkien bertemu dengan pendeta Francis. Ia bercerita bahwa karena sudah dianggap dewasa, Nyonya Faulkner tidak mau membiayai kuliahnya. Sebenarnya, beberapa hari sebelumnya, Tolkien pernah mengikuti ujian beasiswa Universitas Oxford tetapi gagal. Karena malam sebelum ujian, alih-alih fokus belajar, dia malah jalan-jalan dengan Edith. Di tengah percakapan, pendeta Francis mengatakan bahwa ia akan membantu membiayai kuliahnya di Oxford. Dengan satu syarat saja, Tolkien harus meninggalkan Edith. Pendeta Francis menasihati, saat ini masih belum waktunya untuk asmara. Jika pendidikan terganggu, kehidupan Tolkien akan tetap miskin selamanya.
Mendengar syarat itu, Tolkien hanya bisa menurut. Namun 2 tahun sejak Tolkien kuliah di Oxford, rencana tidak berjalan sesuai harapan. Di taman kampus saat sedang berkumpul dengan 3 sahabatnya, Tolkien bercerita bahwa dia terancam dikeluarkan dari jurusan karena nilainya buruk. Mungkin nanti dia akan kembali ke kota Birmingham dan berjualan sepatu. Ketiga sahabatnya pun menyemangati. Di antara mereka semua, Tolkien lah yang paling pintar. Jangan pesimis, nanti kamu akan dilemparkan ke neraka Helheim. Jika Tolkien ingin mengganti jurusan, mereka bertiga siap membantu membiayai kuliahnya. Namun Tolkien menolak, dia tidak ingin merepotkan. Lusa, Tolkien menerima surat dari Edith yang memberitahukan bahwa sebentar lagi Edith akan bertunangan. Setelah membaca surat itu, Tolkien terkejut. Malamnya, Tolkien mabuk sambil berteriak-teriak dengan bahasa yang ia ciptakan sendiri di depan kamar asrama. I don't believe he is. I say, right? Hey, you silly old sod. My impalas. Keesokan paginya, karena tidak memiliki kegiatan, Tolkien menemani Gufri menonton pertandingan panahan. Tak lama kemudian, seorang profesor datang dan berkata, malam tadi ia mendengar Tolkien berteriak-teriak dengan bahasa aneh di depan asrama. Tolkien yang merasa tidak enak hati segera meminta maaf. Tadi malam dia mabuk dan bicara ngelantur dengan bahasa yang dia ciptakan sendiri. Ketika profesor pergi, Tolkien mencoba mengejar. Di luar, profesor menjelaskan tentang makna bahasa. Mendengar ilmu baru itu, Tolkien kagum. Profesor lalu memperkenalkan diri. Dia adalah kepala jurusan filosofi. Saat berkumpul di siang hari, karena Tolkien terancam dikeluarkan dari jurusan, teman-teman menyarankan agar dia pindah saja ke jurusan filsafat. Sambil itu coba ajukan beasiswa kepada profesor tersebut. Sepertinya kemarin profesor tersebut terlihat tertarik. Dengan semangat, ketiga temannya berkata, Hellhammer. Keesokan paginya, setelah mengumpulkan keberanian, Tolkien menemui profesor. Sesuai dugaan, profesor tertarik. Profesor bersedia memberikan beasiswa, asalkan ia mampu menulis 5.000 kata dari bahasa baru yang diciptakan oleh Tolkien. Tolkien menerima tugas itu dengan penuh kepercayaan diri, sejak berhasil menyelesaikan tugasnya pada pertengahan tahun 1913. Tolkien secara resmi memasuki jurusan filsafat. Bid their dear kinsmen, these brothers, marshal, for they're in time of need. Beowulf, donna he from that he his friend Sorgas not a Beberapa tahun kemudian Tolkien akhirnya lulus kuliah. Mimpinya sebentar lagi terwujud. Namun di kampus saat ia sedang membacakan cerita dongeng buatannya kepada profesor, tiba-tiba para mahasiswa berteriak memberitahu bahwa Inggris akan berperang melawan Jerman. Semua pemuda harus ikut wajib militer, mengorbankan nyawa mereka demi membela negara. Artinya, impian Tolkien langsung hancur. Entirely cut to pieces. Setahun berlalu, Tolkien dan ketiga sahabatnya resmi menjadi prajurit. Pada hari itu, mereka berempat bersama seluruh tentara Inggris sedang bergembira sebelum dikirim ke medan perang. Tolkien, Goofy, Christopher, dan Robert juga mengambil foto bersama sebagai kenangan. Setelah pesta usai, saat hendak pergi, Tolkien melihat Edith menunggu di luar. Kemudian Tolkien mengajak Edith berjalan-jalan. Sepanjang perjalanan, Edith bercerita bahwa ia sudah putus dengan tunangannya. Tolkien pun merasa lega. Karena merasa ini waktu yang tepat, Tolkien memberanikan diri, mengungkapkan perasaannya. Tak perlu dijawab sekarang. Yang penting, sekarang dia bisa pergi ke medan perang dengan tenang. 4 bulan kemudian di Prancis, Tolkien ditugaskan bertempur di front barat. Malam itu, Tolkien tampak sedang membaca surat dari Ibu Gufri. Ibu Gufri bertanya mengapa anaknya tidak terdengar kabarnya selama beberapa minggu. Meskipun kondisinya sedang demam tinggi, karena khawatir, Tolkien nekat memaksakan diri pergi ke front timur tempat Gufri bertugas. Salah satu prajurit yang melihat Tolkien berjalan sendirian memutuskan untuk mengikutinya. Keesokan paginya, setelah tiba di front timur, saat sedang beristirahat, tiba-tiba musuh menyerang.
Tolkien berhasil melarikan diri ke parit. Di sana terlihat banyak mayat tentara Inggris. Tolkien lemah. Karena tidak mampu berjalan, Tolkien meminta temannya untuk mencari Goofy terlebih dahulu. Dia ingin beristirahat sejenak. Sebelum pergi, temannya membungkus Tolkien dengan selimut agar tak kedinginan. Lama menunggu temannya kembali dan memberitahu keberadaan Goofy. Tolkien pun segera pergi ke sana. Namun setelah tiba di sana, saat Goofy bertanya kepada komandan, ternyata Goofy sudah bertempur di garis depan. Meskipun sakitnya semakin parah, Tolkien tetap nekat menyusul. Tolkien pingsan. Saat sadar, dia sudah dipulangkan ke Inggris dan sedang dirawat di rumah sakit. Edith langsung memeluknya. Sambil menangis, Edith menjelaskan Tolkien sudah seminggu tak sadarkan diri. Tolkien lalu bertanya bagaimana keadaan Goofy. Dengan sedih, Edith memberitahu bahwa Goofy telah gugur. Tak hanya Goofy, Robert juga gugur. Christopher selamat, tetapi kini ia mengalami trauma berat. Mendengar kabar tentang ketiga sahabatnya, Tolkien sangat terpukul. 1 minggu setelah sembuh, Pendeta Francis datang menjenguk. Pendeta Francis menyerahkan surat dari Goofy yang baru tiba kemarin. Surat itu ditulis sehari sebelum dia maju ke garis depan. Goofy menulis, seandainya dia gugur, mungkin klub kita akan bubar. Namun, semangat kita untuk meraih mimpi akan selalu ada. Tolong terbitkanlah semua puisi yang selama ini dia tulis. Saat membaca pesan terakhir sahabatnya, Tolkien tidak mampu menahan air matanya. Beberapa tahun berlalu, kini tampak Tolkien bekerja sebagai dosen di Universitas Oxford. Ia juga telah menikah dengan Edith. Meskipun hidupnya bahagia, ia tidak ingin menulis dongeng lagi. Suatu malam, Edith berkata bahwa ia merindukan Tolkien pada masa lalu. Sejak pulang dari medan perang, Tolkien sepertinya kehilangan segala tujuan. Dia menolak menulis cerita dongeng lagi karena hingga kini belum sempat mengabulkan permintaan terakhir temannya yang telah gugur. Jika ia berhasil meraih mimpinya seorang diri, rasanya seperti pengkhianatan terhadap ketiga sahabatnya. Sejak perang, dia pun tidak pernah bertemu Christopher lagi. Edith lalu memberikan nasihat, kalau begitu mengapa Tolkien tidak mencoba mewujudkan keinginan Goofy dulu? Mungkin setelah itu rasa bersalahnya akan hilang. Tolkien pun terdiam. Meskipun masih belum siap menemui orang tua Goofy, tapi dia tidak boleh menjadi penakut. Nanti teman-temannya akan berteriak, Hellhammer. Keesokan harinya, setelah sekian lama, akhirnya Tolkien memberanikan diri menemui ibu Goofy di kafe tempat klub biasa berkumpul. Tolkien menceritakan segala hal tentang kenangannya bersama Goofy serta teman-teman lainnya. Ia juga menyerahkan buku puisi yang selama ini ditulis oleh Goofy, lalu meminta sang ibu untuk menerbitkan buku tersebut. Dengan mata berkaca-kaca, Tolkien berkata ini adalah keinginan terakhir sahabatnya. Sebelum berpisah, ibu Goofy mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah menjadi harta karun bagi putranya. Tahun demi tahun berlalu. Pada tahun 1930, terlihat Tolkien dan Edith kini telah memiliki 4 anak. Pagi itu Tolkien mengajak istri dan keempat anaknya berkunjung ke kampung halaman masa kecilnya. Di sana dengan penuh semangat Tolkien bercerita dongeng seperti yang dulu dilakukan ibunya.
Dongeng tentang seorang anak miskin yatim piatu yang berjuang mencari harta karun. Keesokan harinya, setelah pulang ke rumah, semangat hidup Tolkien mulai bangkit kembali. Hatinya yang dulu terluka kini telah pulih. Ia mulai kembali berimajinasi dan menulis. Dongeng yang akan ia tulis kali ini menceritakan kisah petualangan yang sangat mengagumkan berjudul Hobbit.